Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan kawan-kawan. Bagaimana kondisinya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sarwani Eskom MPD yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam pembelajaran manajemen pendidikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahrul Ansyar dan teman saya Muhammad Taufik Saleh. Materi yang akan kami bawakan yaitu supervisi pendidikan. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan visi, yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, daya cipta, dan kinerja bawahan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Jadi, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian bentuk tuntunan yang secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan dan secara khusus untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Kemudian, supervisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Goodcarter. Goodcarter memberi pengertian, supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Goodcarter melihatnya sebagai usaha memimpin guru-guru dalam jabatan mengajar. 2. Boardman menyebutkan supervisi adalah salah satu usaha menstimulir, mengkoordinir, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Dengan demikian, mereka dapat menstimulir dan membimbing pertumbuhan tiap-tiap murid secara kontinu, serta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern. Boardman melihat supervisi sebagai lebih sanggup berpartisipasi dalam masyarakat modern. 3. William Madja mengatakan bahwa supervisi diartikan sebagai kegiatan supervisor atau jabatan resmi yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar (PBM). Ada dua tujuan atau tujuan ganda yang harus diwujudkan oleh supervisi, yaitu perbaikan guru murid dan peningkatan mutu pendidikan. William Madja memandang supervisi sebagai kegiatan untuk perbaikan guru murid dan peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, Kimball Willis. Konsep supervisi modern dirumuskan sebagai berikut. Supervision is assistance in the development of a better
Teaching Learning Station. Kimball Wallace beranggapan bahwa faktor manusia yang memiliki kecakapan atau skill sangat penting untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih baik. Yang kelima, Mulisya. Mulisya berpendapat bahwa supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor, tetapi dalam sistem organisasi modern diperlukan supervisor khusus yang lebih independen dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas. Yang keenam, Rosell. Rosell mendefinisikan bahwa supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Rosell memandang supervisi sebagai pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan. Yang ketujuh, Purwanto. Menurut Purwanto, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, memberikan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru agar lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peran sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, meningkatkan kesanggupan kepala sekolah dan guru agar mampu menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada kepala sekolah dan guru agar bisa mendiagnosis aktivitas dan kesulitan belajar mengajar yang dialami secara kritis, serta memberikan pertolongan kepada mereka dalam merencanakan perbaikan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lainnya terkait cara-cara kerja yang bersifat demokratis dan komprehensif serta memperbesar kesediaan mereka agar bersedia saling tolong-menolong. Yang kelima, meningkatkan semangat dan motivasi guru agar bisa berpartisipasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dan profesinya. Yang keenam, memberikan bantuan kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Yang ketujuh, memberikan perlindungan kepada orang yang disupervisi terhadap tuntutan yang tidak wajar dan kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Yang kedelapan, memberikan bantuan kepada kepala sekolah dan guru dalam melakukan evaluasi terhadap aktivitas mereka untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Yang kesembilan, mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan atau kolegalitas di antara para guru. Tujuan supervisi pendidikan menurut Saharitian. Saharitian menyatakan bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Syahrian juga menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi lingkungan pendidikan dasar adalah bagaimana cara mengubah pola pikir yang bersifat dan korektif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif, yaitu sikap yang menciptakan situasi dan relasi di mana guru-guru merasa aman dan diterima sebagai subjek yang dapat berkembang sendiri. Untuk itu, supervisi harus dilaksanakan berdasarkan data, fakta,
yang objektif. Jenis supervisi pendidikan. 1. Berdasarkan sudut pandang, organisasinya bisa dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama pengawasan intern dan perbedaan yang kedua pengawasan ekstern. Kedua, berdasarkan sudut pandang waktunya bisa dibedakan menjadi 3, yaitu A. Pengawasan kontinu, B. Pengawasan berkala, dan C. Pengawasan temporer. 3. Berdasarkan subdivisinya bisa dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu A. Pengawasan bidang personal atau ketenagaan, B. Bidang sarana dan prasarana, C. Pengawasan bidang akademik, D. Pengawasan bidang kesiswaan, E. Pengawasan bidang keuangan, F. Pengawasan bidang hubungan dengan masyarakat. Prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama ilmiah, kedua kooperatif, ketiga konstruktif dan kreatif, keempat realistik, kelima progresif, dan yang terakhir keenam inovatif. Fungsi supervisi pendidikan. Menurut Burton dan Faulkner, atau dalam konsep dasar dan teknik supervisi pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Fungsi utama supervisi modern ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Sedangkan Fleck mengungkapkan bahwa fungsi utama supervisi bukan perbaikan pembelajaran saja, tetapi untuk mengkoordinasikan, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru. Fungsi-fungsi supervisi pendidikan berdasarkan bidangnya. 1. Bidang pertama dalam bidang kepemimpinan. A. Menyusun rencana dan polisi bersama. B. Memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi dan memecahkan persoalan. C. Mengaktifkan dan memupuk semangat kelompok atau memupuk moral yang tinggi kepada anggota kelompok. D. Mempertimbangkan daya kreatif pada anggota kelompok. Dan yang kedua, dalam bidang hubungan kemanusiaan. A. Memanfaatkan kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan yang ada untuk dijadikan pelajaran demi perbaikan selanjutnya, bagi diri sendiri maupun bagi anggota kelompok yang lain. B. Membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang dihadapi anggota kelompok, seperti dalam hal kemalasan, merasa rendah diri, dan acuh tak acuh, pesimistis. C. Menghilangkan rasa saling mencurigai antara anggota kelompok. Yang ketiga, di dalam pembinaan proses kelompok. A. Mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok, baik kelemahan maupun kemampuan masing-masing. B. Memperbesar rasa tanggung jawab para anggota. 4. Dalam bidang administrasi personel. A. Memilih personel yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. B. Menempatkan personel pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing. Dan di Indonesia saat ini mutu pendidikan masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Oleh karena itu, dengan teknik supervisi pendidikan nantinya bisa meningkatkan kualitas pendidik atau guru, menghasilkan pendidik yang kreatif dan inovatif yang bisa membimbing siswanya dengan tujuan meningkatkan prestasi belajar siswa, sehingga melalui supervisi pendidikannya bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Demikian hasil dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.